بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم عافنا في بدننا وعافنا في سمعنا وعافنا في أبصارنا. Jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tanpa batas sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, melakukan proses ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga keimanan dan keislaman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hayat kita, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tiga hal yang harus kita ketahui di dalam kehidupan kita adalah yang pertama ma'rifatul 'abdi rabbahu, yang kedua ma'rifatul 'abdi dinahu, dan yang ketiga adalah ma'rifatul 'abdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seorang hamba, kewajiban seorang manusia sesungguhnya ada tiga. Yang pertama adalah mengenal Rabb-Nya, penciptanya. Yang kedua adalah mengenal, memahami agamanya, dan yang ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya tiga inilah yang nanti pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang manusia itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah nabimu? Tiga hal ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ketika pertama kali seorang manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, atas dasar ini menjadi kewajiban buat kita semuanya untuk mengenal tiga hal ini, memahami tiga hal ini. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama adalah al-aslul awal fa idza qila laka man rabbuka. Jika ditanyakan kepadamu siapakah Rabbmu, maka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Katakanlah bahwa Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang rabbani, yang telah memelihara, wa rabba jami'al alamin, dan memelihara, memperhatikan seluruh alam raya, bi'ami, dengan nikmatnya, memberikan, curahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dan perhatian Allah Subhanahu wa taala tanpa batas
kepada makhluknya yang dia ciptakan atas kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dialah Allah sesembahan, tidak ada sesembahan selainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ditegaskan di dalam surat Al-Fatihah beberapa dalil yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb sekalian alam. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Alhamdulillah, kalau kita pelajari, alif lam yang ada di sini adalah alif lam lil istighraq yang mencakup segala-galanya. Hamdu itu adalah pujian, berarti segala pujian, sepenuh pujian, tanpa ada satupun pujian yang cacat, yang kurang. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang memuji orang lain, ada kelebihannya, pasti ada sesuatu yang tersembunyi dari kekurangannya. Seorang mengatakan si fulan itu hebat, mungkin secara umum dia melihat dia adalah orang yang hebat, tapi ketika ditelisik, diteliti, dilihat kembali, ternyata ada kekurangan. Si fulan itu bagus wajahnya, ganteng, cantik, dan lain sebagainya, tapi ketika diteliti lagi, seorang itu kelihatan bagus wajahnya dari depan, tapi ada fisiknya yang lain yang kurang, yang tidak terlihat. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian yang kita berikan adalah sepenuh pujian, tidak ada satu cacat dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semuanya penuh, total. Maka segala pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala? Rabbul alamin, Rabb yang menciptakan seluruh alam. Alam yang dimaksud alam yang mana? Baik yang terlihat ataupun yang terlihat, baik yang di bawah ataupun yang di atas, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Maka dialah Rabbul alamin. Dan oleh karena itu, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan Rabbul alamin di dalam ayat ini? Karena kembali kepada maknanya, Rabb itu adalah yang mengelola, yang melihara, yang memperhatikan. Maka tidak ada cacat sedikit pun, celah sedikit pun perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada celah sedikit pun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya. Semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipenuhi, baik yang beriman ataupun yang kafir, yang tidak beriman. Semuanya dipenuhi, semuanya diberikan perhatian, sekalipun makhluknya, hambanya manusia dalam keadaan yang lupa, lalai, tapi semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketahui semuanya, pada ayat yang lain Allah menegaskan bagaimana perhatian Allah, pemeliharaan Allah terhadap semua makhluknya, terutama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum.
Di awalnya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha tegak berdiri. Tentang apa? Perhatiannya tidak pernah putus, pemeliharanya tidak pernah berhenti, dan tidak pernah sinah, ngantuk ataupun tidur, tidak pernah. Bayangkan alam raya ini semuanya yang begitu dahsyat, begitu luar biasanya. Kita kenal ada galaksi, di antara sekian miliar galaksi yang ada, dan kita hidup di salah satu galaksinya, galaksi Bima Sakti. Padahal di setiap galaksi itu ada sekitar 300 miliar bintang. Dan padahal di alam raya ini ada sekitar 300 atau 400 miliar galaksi. Dan padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tegaskan bahwa Zat yang menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit, 300-400 miliar galaksi ini yang mampu dihitung manusia. Dan barangkali 300 atau 400 miliar galaksi ini yang ada di langit pertama. Bayangkan kalau ada 7 lapis langit, kira-kira ada berapa ratus miliar lagi galaksi yang ada. Dan kalau dibandingkan dengan manusia, kira-kira posisi manusia di antara ciptaan Allah yang luar biasa itu seperti apa? Subhanallah. Dan semuanya ini diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebutuhannya sesuai dengan maha bijaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sekalipun manusia tidur, Allah memperhatikannya, Allah memeliharanya, memberikan kecukupan udara baginya, memberikan kecukupan istirahat baginya. Semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat manusia pun tidak meminta, Allah memberikan kebutuhannya masing-masing. Maka layaklah Allah tegaskan di dalam surat Al-Fatihah ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sepenuh pujian hanya milik Allah. Silahkan dipuji manusia, silahkan, tapi pasti ada kekurangannya, pasti ada celahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya tidak ada celahnya, tidak ada kekurangannya sama sekali, karena baginya adalah sepenuh pujian. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini dikasihkan oleh Syekh Abdul Wahab, wa kullu man siwallah a'lam. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai alam, wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya adalah salah satu dari alam. Fa idza qila laka bima 'arafta rabbaka, jika ditanyakan kepadamu dengan apa kau bisa mengenali Rabbmu, maka fakul, katakanlah bi ayati wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatil laili wan nahar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab', dan di antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Subhanallah, Allah tegaskan Allah memiliki 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya. Kalau di dalam tafsir itu ada yang menyebutkan, menafsirkan 7 lapis langit itu ketika manusia menghitung sesuai dengan kemampuan nalar manusia, logika manusia menghitung 7 lapis langit adalah sekian dan sekian. Tapi ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan lagi dengan lafaz
mithlahunna, dan ada 7 lapis langit yang semisalnya. Kita tidak mampu untuk memikirkannya. Jadi 7 lapis langit yang kita logikakan dengan hitung-hitungan tadi, berapa ratus miliar bintang, berapa ratus miliar galaksi, itu selesai dengan hitungan manusia. Tapi Allah tegaskan bahwa mithlahunna, dan ada yang semisalnya lagi. Bahkan sebutkan lagi, kalau di tengah-tengah kehidupan manusia yang dikenal itu ada Adam, ya, ada Nuh, ada Hud, ada Saleh, ada Musa, ada Isa, ada Nabi semua yang diutus. Maka di bumi dan di langit yang lain juga ada yang sama. Ada yang sama semisalnya. Subhanallah. Dengan merenungkan seperti ini, kita mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit ada 7, as-saba', al-arduna, bumi juga ada 7. Berarti di sana ada bumi lain selain bumi yang kita pijak. Di sana ada langit lain selain langit yang kita kenal. Subhanallah. Bahkan dikasih waman fihinna, dan siapa-siapa yang hidup di dalamnya. Ada yang tahu? Manusia belum ada yang tahu. Sehebat ilmu modern pun belum ada yang bisa menyingkapnya. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya belum ada yang bisa menyingkapnya. Cukuplah kita bertakbir Allahu Akbar, bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah. Ini yang penting kita lakukan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalil qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menunjukkan hal tersebut, wa min ayatil laili wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-lail wan nahar, siang dan malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi, maka janganlah kalian menyembah matahari dan jangan pula menyembah bulan. Sujudlah lillahi alladzi khalaqana, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segalanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang kita lihat dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penegasnya, jika kita merenungi maka kita akan meyakininya. Ada sebuah ilustrasi terkait dengan hal tersebut, bahwa ketika seorang melihat sebuah kendaraan yang berjalan, mobil, pesawat, motor, dan lain sebagainya, adakah yang dibayangkan di dalam pikirannya? Kira-kira mobil, pesawat, dan kendaraan itu yang berjalan itu, apakah dia berjalan dengan sendirinya? Atau mungkin ada pengendalian, ada faktor yang menggerakkannya, bahkan ada supirnya. Secara logika manusia akan mengatakan pasti ada yang mengendalikan, pasti ada supirnya. Tidak mungkin tanpa supir. Sekalipun zaman teknologi sekarang bisa saja pakai remote, bisa, tapi kan ada supirnya. Sekalipun jarak jauh. Begitu juga dengan alam raya ini, kenapa bergerak, bisa berubah. Yang tadinya gelap jadi terang, yang malam jadi siang, yang siang jadi malam, dan bulan, bintang, matahari, semuanya bergerak dengan begitu teratur. Pasti kita meyakini ada yang menggerakkan, ada yang mengaturnya.
dan yang mengaturnya pasti jauh lebih hebat daripada yang diatur, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalil yang lain, qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa, berada di atas arsy. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan. Allah Subhanahu wa taala ganti al-lail dengan nahar, malam dengan siang, begitu terus menerus secara bergantian. Wasyamsa wal qamar, dan dialah yang menciptakan matahari dan bulan, wan nujum, dan juga bintang-bintang, semuanya musakhkharatin bi amri, dikendalikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, semuanya ciptaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya atas kendali dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit jika kita renungi semua ayat-ayat yang menunjukkan tentang penciptaan, pemeliharaan, itu pasti disebutkan dengan kata yang sama, yaitu Rabb, ya, Rabb. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan bahwa dialah yang menciptakan, dialah yang memelihara, dialah yang memperhatikan, maka disebut dengan kata-kata Rabb. Tapi kalau berkaitan dengan penyembahan, ya, penyembahan, maka disebut dengan ilah, Allah. Ya. Ini bedanya penggunaan kata-kata yang dimaksud di dalam Al-Quran ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditegaskan di sini, War-Rabbu huwal ma'bud, dan Rabb itu adalah al-ma'bud, yang berhak disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Alladzi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kalian, wal ladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, dan orang-orang sebelum kalian. Berarti ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kalian manusia. Ada yang diciptakan, dan orang-orang sebelum kalian, makhluk sebelum kalian itu ada. Apa itu al-jin wasyayatin, jin dan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan manusia sudah menciptakan jin dan syaitan. Coba perhatikan di dalam ayat yang lain, wa yuqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, di muka bumi ini akan aku ciptakan khalifah, pengelolanya. Khalifah itu di antara artinya adalah pengelola, pemelihara, yang memakmurkan bumi ini, yang mengelola bumi ini, mengelola air, ya, sumber daya alam, dan semua yang ada di bumi ini. Siapa itu manusia? Maka malaikat agak ragu. Engkau wahai Allah menciptakan ciptaan untuk menghuni bumi ini yang bernama manusia. Saya khawatir nanti akan melakukan hal yang sama terhadap bumi ini seperti yang dilakukan oleh sebelumnya. Maka malaikat mengatakan, ada ja'al fiha may yufsid fiha. Apakah kau akan menciptakan makhluk yang sama seperti sebelumnya, yang yufsidu fiha, yang sukanya berbuat kerusakan, wa yasfiku dima, yang menumpahkan darah. Siapa itu? Jin dan setan, sukanya berbuat kerusakan dan menumpahkan darah.
kekhawatiran itu disampaikan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami terus-menerus bertasbih, ya, memujimu, mensucikanmu. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Karena Allah zat yang maha menciptakan, maka Allah yang maha tahu bagaimana cara mengatur manusia. Maka dibekalilah manusia wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dibekali dengan semua ilmu yang digunakan untuk mengelola bumi ini. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika Allah telah menciptakan manusia, tugas manusia yang paling utama adalah ubudu rabbakum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini firasya sebagai hamparan, was samaa'a binaa, dan langit sebagai tiang. Wa anzala minas samaa'i maa'an, kemudian Allah turunkan dari langit itu air, fa akhraja bihi minas thamarat, kemudian dikeluarkanlah dengan turunnya air tersebut buah-buahan. Ini proses ini sebagai informatif, seakan-akan turun air masuk keluar buah, padahal itu ada prosesnya. Ada proses, dan semua proses itu di dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perhatian dari manusia terkait dengan proses tersebut. Manusia apa perhatiannya? Beli pupuk, disebar, selesai. Apakah dia akan memperhatikan setiap detiknya? Tidak. Tiap malam nungguin ya di sawah ya, atau di kebun, ditungguin ya berapa persen tumbuhnya, kemudian ini jadi hitam, jadi kuning, jadi putih, jadi hijau, jadi merah. Tidak ada, tidak ada. Ya, ikhtiar manusia sesuai dengan kemampuannya saja. Beli pupuk, disebar, sudah. Tidak ada proses pemeliharaan, perhatian yang lebih detail. Maka Allah tegaskan di sini seakan-akan turun air langsung manusia akan ada buahnya. Kadang tidak percaya ya, atau kadang malah mengingkari hal tersebut. Ini gara-gara pupuk. Ya, pupuknya hebat ya, bagus komposisinya. Lupa bahwa semuanya itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa daya manusia? Ya. Manusia terbatas pada kemampuannya saja. Sisanya ditinggal tidur ya. Besok pagi sudah mulai tumbuh. 2 hari lagi beda lagi. 3 hari lagi. Begitu juga yang lain ya. Beli ikan kecil, taruh di air, ya. Dikasih air, ya. Kasih makan. Panen lagi. Ya. Sebatas itu saja. Ya, apakah akan nungguin di situ seharian setiap detik? Enggak juga. Tidak. Siapa yang membesarkannya, memeliharanya sampai sedetik itu? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada kemampuan yang lebih daripada itu. Pasti akan terbatas. Menyediakan air, beli ikan kecil, kasih makanan, selesai tidak. Paling habis tidur ditengok ya, dilihat berapa yang mati ya, udah besar belum gitu. Kurang besar, beli lagi makanan lagi, kasih terus ya, ayo biar besar ya. Tapi membesarkannya itu siapa? Memeliharanya itu siapa? Mencukupinya oksigen itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam ayat ini seakan-akan fa akhraja bihi minas samarati, dari air turun kok ada samarat, ada buah. Sebagai apa? Rizki buat kalian. Maka fala taj'alu lillahi andada, janganlah sekali-kali kalian menjadikan Allah sebagai sekutunya.
Intinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Maka Ibnu Katsir rahimahullah taala, qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan segala hal ini semuanya adalah yang berhak untuk disembah. Al-ubudiyah, ya. Al-ubudiyah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditegaskan di sini wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, mislu al-islam wal iman wal ihsan, wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja wal tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adah wal istighatsah wal dhabh wal nadhr wa ghairu dhalika min anwa'i ibadati allati amara Allah biha kullaha lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah al-Islam, kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pernyataan diri bahwa dia siap, ya, siap tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-iman, ya, al-iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang porosnya adalah di dalam hati, ya. Iman itu lebih terkait dengan ibadah hati, ya. Untuk minabillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman di dalam hati, ya. Kalau Islam praktek di luar, praktis di luar, yang terlihat zakat, sholat, haji, puasa di luar kelihatan. Iman porosnya ada di dalam hati. Tapi iman pun ditegaskan tidak hanya sekedar meyakini di dalam hati. Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu adalah sesuatu yang telah tertancap di dalam hati, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Amalnya apa? Ya, salat, zakat, puasa, haji. Yang belum syahadat, ucapkan syahadat, masuk Islam sebagai kunci utama masuk Islam. Setelah itu lakukan yang lain, ibadah yang lain, sholat, zakat, haji, puasa, dan seterusnya. Lakukan itu. Maka tidak cukup orang mengatakan yang penting kan ada di dalam hati, tidak. Yang penting adalah di dalam hati dan dibuktikan di dalam amal. Dua-duanya, lahir dan batin. Yang penting di dalam hati. Masalah pakaian ini masalah lain nggak bisa. Pakaian juga diatur, ya, pakaian juga diatur di dalam Islam. Pakaiannya juga harus dengan cara-cara yang ditentukan oleh Islam. Maka ketika seorang menisbahkan diri kepada Islam, harusnya ayyakuna musliman fi ibadati, dia ibadahnya secara Islam. Ayyakuna musliman fi aqidatihi, akidahnya secara Islam. Ayyakuna musliman fi akhlaqihi, akhlaknya juga akhlak Islam. Ayyakuna musliman fi ahlihi wa baitihi, rumahnya, keluarganya juga diatur dengan cara-cara Islam. Ini yang diinginkan, ya. Yang diinginkan seperti itu. Maka semuanya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan Islam, al-iman seperti itu. Kemudian al-ihsan, al-ihsan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bahkan lebih baik dari standar umumnya, ya. Biasanya kalau orang zakat 2,5% sudah gugur, ya. Tapi dia ingin melakukan yang lebih baik, ditambah dengan sedekah-sedekah yang lain. Ini ihsan namanya, ihsan. Biasanya secara umum standarnya disebut dengan orang Muslim, ya, adalah ketika sudah mampu melaksanakan fardu-fardu ibadahnya, sholat 5 waktu. Tapi karena ingin ihsan, maka dia tambahkan dengan ibadah-ibadah yang lain, menjaga selalu rawatibnya, menjaga selalu sunnah-sunnah yang ditegaskan diajarkan oleh Rasulullah SAW, qiyamul lail,
puasa-puasanya dan lain sebagainya. Ini karena ini ihsan, ini ihsan. Kalau sholat 5 waktu dijaga dengan baik cukup, ya. Tapi karena ini ihsan, maka dia menambahkan hal yang lain. Kemudian juga doa, berdoa, al-khauf, rasa takut, ya. Ar-roja, harap-harap, at-tawakkul, bertawakal, ar-raghbah, ya. Keinginan, ar-raghbah, rasa raghbah sama raghbah. Raghbah itu ingin pada sesuatu, kalau ar-raghbah takut pada sesuatu, ya. Al-khusyuk, khusyuk, ya. Khasyah wal inabah, kembali, al-isti'anah, permintaan tolong, al-isti'anah, permintaan perlindungan, al-istighatsah, wal dzabhu, kemudian menyembelih, bernazar dan lain sebagainya. Dari macam-macam ibadah itu semuanya harus fokus ditujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau menyembelih, di antaranya adalah harus menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun sama-sama sembelih. Maksudnya apa sama-sama sembelih? Orang tidak beriman juga menyembelih, ya. Bahkan cara mereka menyembelih juga beda dengan kita. Maka ketika kita menyembelih, caranya dengan apa yang ditentukan di dalam Islam. Tidak hanya sekedar menikmati daging, tidak, tapi kita menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang disembelih tidak atas nama Allah, maka itu tidak halal, ya. Tidak halal. Fahadalah semuanya, berbagai macam ibadah, kulluha lillahi ta'ala, semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang meniatkan segala sesuatu, berbagai macam ibadah itu karena selain Allah, maka dia musyrik, maka dia kafir, ya. Musyrik dan kafir, telah berbuat syirik, telah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala lawan-lawannya, tandingannya, yang dia sembah, yang dia yakini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai kafir, sudah keluar dari tauhid. Maka jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan semuanya harus atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ayat lagi, ya. Dalil yang lain adalah wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa meminta kepada Allah tapi dibersamakan dengan yang lainnya, sesembahan lainnya, ilahan akhar, yang dia yakini, sesembahan lainnya yang dia yakini, disebut dengan ilah, ya. Ilah itu sesuatu yang diyakini mempunyai kekuatan, kemampuan, kedikdayaan, ya. Mungkin juga kekayaan, atau perlindungan. Nah, itu diyakini disebut dengan ilah. Maka ketika kita merasa lemah, jangan kembali kepada sesuatu yang diciptakan Allah, tapi kembalilah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lemah, kan kita ingin kuat. Jangan melihat gunung, yang jelas gunung lebih kuat daripada kita, iya nggak? Nah, karena gunung lebih besar. Jangan melihat gelombang, ombak yang ada di laut, ya kita kalah dengan gelombang. Jangan melihat petir, atau jangan melihat kayu yang begitu besar, yang umurnya sudah 300 tahun, 400 tahun. Ya jelas manusia kan, manusia umurnya baru berapa tahun, ya?
50 tahun, 60 tahun kalah. Tapi lihat siapakah yang menciptakan kita. Ya. Nah, ini salahnya di sini. Manusia kadang dibatasi oleh ketidakmampuannya, kemudian bersandar, merasa tunduk di hadapan sesuatu yang dianggapnya kuat. Nah, lihatlah yang maha kuat. Siapakah yang maha kuat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jadikan ilah ya. Ketika kita lemah, segera kembali kepada Allah. Jangan ittakhadha ilahan akhar, mengambil ilah yang lain. Yang dianggap kuat itu disebut dengan ilah. Kita nggak punya uang, susah di dalam usaha, di dalam mencari rezeki, jangan melihat uangnya, ya. Jangan melihat sumber yang dikatakan itu sebagai sumber penghidupan kita, jangan. Tapi lihatlah al-hayyu al-qayyum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, yang menghidupi manusia, yang memberikan rezeki, membagikan rezeki. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Maka wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang melakukan itu la burhana lahu bihi, sesungguhnya harus tidak bisa dibuktikan bahwa dia sebagai lain sebagai sesembahannya. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi, nanti hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Innahu la yuflihul kafirun, yang mengambil jalan seperti itu pasti tidak akan menjadi orang-orang yang benar-benar bahagia, benar-benar menang, benar-benar jaya. Kalaupun jaya hanya sesaat, setelah itu Allah hancurkan dia. Jamaah sekalian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu yang bisa kita kaji, kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keimanan di dalam hati kita, istiqomah sampai akhir hayat. Semoga sabbitna 'alal iman ya rabbal alamin. Wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.